Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Grid Auto. Ini kita ada di area test drive JAW dan di sebelah saya ini adalah Wuling Alphest. Highlightnya teman-teman, Wuling Alphest itu masuk ke kelas small SUV. Dia melawan Honda HR-V yang 1500 cc, lalu Chery Omoda 5 yang waktu di IMS kemarin meluncur dan juga Suzuki Grand Vitara yang juga kemarin di IMS meluncur. Menariknya, ini di kelas small SUV yang kelasnya lebih tinggi, tapi harganya itu masuk banget di kelas compact SUV yang di bawahnya. Karena Alphest paling mahal itu nggak sampai 300 juta, 295 juta tepatnya. Dan dia udah dapat fitur-fitur lengkap, mulai dari ADAS udah dapat, Wuling Indonesian Command udah dapat, sunroof, kan udah mantep banget kan? Dengan harga di bawah 300 juta, kira-kira rasa berkendaranya seperti apa sih? Ikuti terus videonya. Teman-teman, kita sudah ada di interiornya Wuling Alphest dan ini kita langsung cobain aja. Kita nyalain dulu mesinnya. Secara garis besar ya, spesifikasinya dia memiliki mesin 4 silinder 1500 cc, naturally aspirated, bertenaga 105 dk dan bertorsi 143 Nm. Ya dia mirip-mirip sama kompetitornya yang lain ya. 1500 cc itu tenaganya segitulah, paling pas. Dan ini dipadukan dengan transmisi CVT yang menggerakkan ke roda depan. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang pengen tahu nih seperti apa performa akselerasinya dan juga rasa berkendara dari Wuling Alphest ini. Ya, kalau kita coba dulu akselerasinya, mumpung ini ada depan kosong. Oke. Kalau dari respon ya, respon transmisinya dan respon gas itu sesuai sama ekspektasi saya di mesin 1500 cc ya. Enggak narik banget, enggak kenceng banget, tapi dia smooth karakternya. Apalagi dengan transmisi CVT, karakternya tuh smooth. Ya, enak sih untuk dibawa di perkotaan gitu. Dan juga karena dia memiliki transmisi CVT, dia harusnya punya potensi yang oke di keiritan bahan bakarnya. Cuma ya kalau dibandingkan dengan CVT-nya Honda, Alphest itu punya karakter yang ke arah smooth. Meskipun nggak terlalu smooth, jadi mempengaruhi akselerasinya, enggak. Ini just right kalau saya rasakan. Lalu dari bantingan suspensinya, kalau teman-teman ingat review saya tentang Cortez ya, itu rasanya empuk banget. Nah kalau ini dia antara empuk dan firm, keras, itu ada di antara dua-duanya itu. Jadi dia keras tapi nggak keras-keras banget. Ini kita ada lubang nih beberapa. Nah, kerasnya itu yang masih nyaman gitu, nggak terlalu keras dan membuatnya menjadi harsh, tapi nggak. Ini menurut saya ini enak nih untuk bertemu lubang-lubang seperti ini, apalagi yang jalan yang nggak rata. Kalau soal handling, secara respon setirnya itu sebenarnya nggak terlalu yang wow gitu, cuma dia memberikan respons yang masih oke. Kalau dibandingkan HR-V of course jauh ya. Cuma ini untuk perkotaan sih udah oke banget. Dan ini di depan ada speed bump yang cukup besar ya. Cukup tinggi. Ya. Secara peredaman suspensi oke, bantingannya oke. Tentu saja yang menjadi highlight terbesar di Alphest adalah fitur convenience-nya yang lengkap ya. Apalagi ada halo Wuling.
Buka jendela. Ya, ini salah satu fitur convenience-nya yang paling canggih Wuling Indonesian Command. Jadi tinggal ngobrol aja dengan head unitnya, ngobrol. Tinggal halo Wuling sih. Lalu, nyaut lagi. Lalu bilang komennya apa, dan dia bisa buka sunroof dan bisa buka jendela. Di depan saya juga udah ada instrumen cluster, dan itu semuanya digital. Dan tidak ada yang instrumen cluster yang analog lagi, semuanya full layar TFT. Dan ya oke, fuel gauge-nya sama temperaturnya itu masih bukan yang layar, tapi ini udah oke banget dan desainnya bagus juga sih. Oke, kita ada di akhir ulasannya teman-teman, dan menurut saya kalau dilihat dari harganya lagi ya, 295 juta, dan juga dari rasa berkendaranya yang cenderung nyaman, dan performa akselerasi, rasa akselerasinya yang oke gitu ya. Ini cukup potensial sih. Bahkan potensial banget. Kalau melihat harganya di bawah 300 juta, ini potensial banget. Alves itu bisa menjadi mobil yang lebih populer di kelas small SUV. Dan apakah dia bisa merusak pasar compact SUV? Menurut saya enggak. Menurut saya enggak. Karena orang-orang yang beli small SUV itu biasanya ingin yang mobil yang lebih besar. Sementara compact SUV itu biasanya itu menyasar pada perkotaan, urban ya, yang memang tempatnya tuh terbatas. Jadi mobilnya tuh harus lebih kecil. Ini bisa lebih massal justru. Karena ini mobil yang besar, mobil yang lebih besar ya. Dan juga dari segi tech dia udah sangat oke. Menurut saya nih kayaknya kita harus ngetes lebih lengkapnya. Apalagi soal konsumsi bahan bakarnya, bagaimana akselerasinya. Dan juga kita nggak akan lupa untuk melakukan komparasi antara Alves dengan kawan-kawannya, HR-V, Creta, Seltos mungkin, dan juga Grand Vitara. Itu aja dari saya. Jangan lupa like, subscribe, dan follow Instagram @tester_go. Sampai jumpa.